Karena Tell tak mau tunduk, Gessler mengajukan tantangan pada Tell untuk menembakkan apel yang diletakkan di kepala putranya menggunakan busurnya dengan jarak yang sangat jauh sebagai imbalan atas kebebasannya. The kneel. I bend the knee to no man. I hear you are a master with that bow. Make thee ready to shoot an apple from your son's head. Here we are, Tell. Pada tahun 1307, Swiss menjadi provinsi di bawah kekuasaan keluarga kerajaan Austria yang disebut kerajaan Habsburg. Sedangkan rakyat Swiss sangat membenci pendudukan asing tersebut. Karena itulah pemberontakan pun mulai terjadi, terutama karena tentara Habsburg yang sangat kejam suka menganiaya penduduk sesuka hati mereka. Beberapa bangsawan Swiss seperti Rudens dari Ettinghausen, Werner Stauffacher, dan istri Werner, Gertrud, mencoba untuk tetap berhubungan baik dengan Habsburg. Entah karena kepentingan pribadi, takut akan pembalasan, atau karena cintanya Rudens pada Bertha, keponakannya Albert yang merupakan raja kerajaan Habsburg. Namun Bertha ini sangat membenci tirani pamannya atas Swiss yang selalu diikuti oleh pengikutnya Albert, Gessler. Ini dia orangnya. Ini adalah Konrad Baumgarten, seorang petani yang mengeksekusi pemimpin tentara Wolfsburg. Karena saat dia menagih pajak, dia telah memperkaos dan mengeksekusi istrinya, yang kemudian karena tindakannya itu, Baumgarten menjadi buronannya tentara Wolfsburg. Ketika dia mencoba menyeberangi danau bersamaan dengan badai yang melanda untuk melarikan diri dari kejaran para Wolfsburg, dia dibantu oleh William Tell, kita panggil dia Tell, merupakan seorang mantan prajurit perang salib yang ceritanya dia sudah bertobat dan tak ingin mengeksekusi lagi. Dia sudah lelah dan muak dengan pengeksekusian dalam berperang. Karena itulah Tell ini dikenal atas keterampilannya dalam menggunakan busur panah, menjadikan Tell kini menjadi sosok yang selalu melindungi, bahkan rela meninggalkan anak istrinya demi mengantarkan dan melindungi si Baumgarten dari kejaran tentara Wolfsburg untuk kembali ke anak-anaknya. Run home to your mother. Meet me at the waterfall and remind her of my love. Go, go, go! Where is he? Oh! Di istana Habsburg, akibat pengeksekusian pemimpin tentara mereka itu, Albert dan Habsburg mengangkat Gessler sebagai penggantinya untuk menjaga ketertiban di kanton. Saat mencari perlindungan, Tell membawa Baumgarten ke keluarga Stauffacher untuk sementara, dan kedatangan mereka pun disambut hangat. Ketika mereka sedang menikmati makan malamnya, tiba-tiba We have visitors. Hide him. There. Remove your apron. We search for a man who did heinously slay my Praise God, sir. What an honor. Search the house. Ya, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, akhirnya Tell dan Baumgarten bertemu Gessler dan pasukannya. Saat itu, Baumgarten menyamar sebagai juru masak, lalu membiarkan mereka menggeledah kemudian pergi, meskipun mereka sangat mencurigainya. Istri Werner, Gertrud, mendesak Tell untuk membantu Swiss. Singkat cerita, akhirnya mereka mengorganisasi pemberontakan untuk melawan Austria. Namun Tell enggan melibatkan diri. Dia tetap membantu Stauffenberg dan Baumgarten menghubungi temannya bernama Fars yang merupakan seorang pendeta di Altendorf untuk bertindak sebagai juru bicara dalam menyatukan kanton-kanton. Untuk mempermalukan Swiss, Gessler mendirikan tiang, kemudian memasang helm di ujung tiangnya. Lalu sebuah dekret publik dikeluarkan yang menyatakan bahwa penduduk harus tunduk pada helm tersebut ketika melewatinya sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas raja.
Singkat cerita, ketika anak Tel melewati tiang, dia yang tidak mengerti dengan polosnya bertanya pada Tel tentang tiang tersebut, bersamaan dengan tentara yang meminta Tel untuk tunduk di depan tiang itu. Karena Tel menolak, para pengikut Gessler jadi punya alasan untuk menangkapnya. Saat orang-orang bangkit untuk berunjuk rasa dan melawan tentara untuk mendukung Tel, bersamaan dengan datangnya Gessler bersama Rudens dan Bertha. Mengetahui Tel dan anaknya tak mau tunduk, Gessler pun tak tinggal diam. Dia membuat hiburan yang kejam. Karena Tel tak mau tunduk, Gessler mengajukan tantangan pada Tel untuk menembakkan apel yang diletakkan di kepala putranya menggunakan busurnya dengan jarak yang sangat jauh sebagai imbalan atas kebebasannya. The nail. I bend the knee to no man. I hear you are a master with that bow. Make thee ready to shoot an apple from your son's head. Here we are, Tel. Woe to him who drove a man to tempt God by such a Take feat. her away. I am the king's niece! You have no authority over me! Setelah Tel berhasil melakukannya, lagi-lagi si Gessler menguji Tel hingga dia kesal, yang membuat Tel balik mengancam bahwa suatu saat nanti dia akan mengeksekusi Gessler jika dia berani menyentuh putranya. Seketika Gessler pun memerintahkan tentaranya untuk menangkap Tel dan membawanya pergi. You hear my brethren roar. Take him. Marah dengan kekejaman Gessler, Rudens kembali ke pamannya yang sedang sekarat, yang telah lama mencoba untuk menarik kembali kesetiaan keponakannya itu kepada negaranya dan berjanji untuk memperjuangkan rakyatnya, juga para pemimpin kanton, berkumpul dan bersatu kembali sebagai sebuah negara. Saat Tel diangkut melintasi danau yang sama tempat dia membawa Baumgarten sebelumnya ke tempat yang aman, badai kembali menghantam kapal yang akhirnya membuat kapal mereka menabrak karang. Di kesempatan itu Bertha membebaskan Tel, kemudian baku hantam, lalu mereka melarikan diri ke hutan di dekatnya. Di hutan, Tel bertemu dengan pemburu setempat yang memberitahunya bahwa Gessler sedang dalam perjalanan ke Kasnak. Esoknya, Tel menyergap karavannya Gessler di sisi jurang yang mengarah ke kota. Namun serangannya itu hanya melukai tangannya. Kemudian Tel pun bergegas kabur. Sebelum Bertha berpisah dengan Tel untuk mencoba menghalangi Raja Albert agar tidak membantu Gessler, Bertha mengingatkan Tel untuk mengejar tujuannya dengan lebih hati-hati daripada balas dendam membabi buta. Di lain waktu, Tel bersama rakyat Swiss bergabung dengan merencanakan perlawanan, di mana dia mengetahui tentang serangan yang gagal terhadap garnison Alterdorf, kini Gessler, yang dikhianati oleh seorang pengkhianat dan di mana Gertrude telah tewas dieksekusi. Tel pun kemudian mengambil alih kepemimpinan dan melatih para pejuang kemerdekaan untuk serangan baru. Man of hell and shame! Singkat cerita, Bertha ditangkap dan dijatuhi hukuman metong ketika dia menentang si paman dan tiraninya. Namun saat mau dieksekusi, Bertha dibebaskan oleh salah satu sepupunya, kemudian mengeksekusi Albert di tempat tidurnya. Di sisi lain, Tel menantang Gessler di gerbang kota untuk menarik perhatiannya. Beberapa pejuang perlawanan memasuki kota melalui terowongan rahasia dan membuka gerbang kota keesokan paginya, yang memungkinkan pasukan Tel untuk menyerbu Altendorf. Selama pertempuran, Gessler berhasil mengeksekusi Rudens, Stauffacher, dan menangkap Walter, anaknya Tel, juga penduduk kota, dengan menyanderanya. Bersamaan dengan pasukan bantuan Habsburg datang, yang membuat Gessler semakin yakin akan kemenangannya. Namun tiba-tiba, No! No! Hold! You are lost! Retreat! The king is dead! Look! Stay with me! Lucy, wait! Wait! Stay with me!
Setelah mengetahui kematian raja mereka, seketika pasukan Gessler pun menyerah dan mundur perlahan menjauhinya. Bersamaan dengan Walter perlahan menyerang Gessler dengan anak panah miliknya yang berujung Tell berhasil menaklukkannya. Saat siap mengeksekusinya, tiba-tiba It's a victory. ya, anak sematawayangnya Tell menghalangi yang membuatnya luluh, lalu membiarkan Gessler hidup, kemudian pergi meninggalkannya. 3 hari kemudian, Tell dan keluarga mencoba kembali ke kehidupan lamanya. Namun tiba-tiba Bertha datang dan melaporkan bahwa anaknya Albert yang bernama Queen Agnes telah bersumpah untuk membalas dendam kepada orang-orang Swiss, termasuk kepada Tell atas pengeksekusian ayahnya, yang menyiratkan bahwa akan dimulainya konflik lain yang lebih kejam untuk kebebasan Swiss. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Aku pamit, bye-bye.